Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya menjelaskan tentang hakikat kurikulum pendidikan anak usia dini. Hakikat kurikulum pendidikan anak usia dini. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani. Asal kata dari kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Awalnya kurikulum digunakan dalam dunia olahraga, yang artinya sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start hingga finish untuk mendapatkan medali penghargaan. Pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dari awal hingga akhir pembelajaran untuk memperoleh ijazah. Berdasarkan pengertian di atas, dalam kurikulum terkandung dua hal pokok. Pertama, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Kedua, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan ijazah. Implikasinya terhadap praktek pengajaran adalah setiap siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan. Dengan demikian, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan, dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah setempat. Kurikulum yang dilaksanakan di pendidikan anak usia dini dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi, baik fisik, psikis, yang meliputi nilai agama dan moral, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni, yang kesemuanya itu dipersiapkan untuk memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar. Hakikat pengembangan kurikulum anak usia dini adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari, serta bagaimana cara mempelajarinya. Menentukan isi atau muatan kurikulum harus berangkat dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Dan tujuan yang ingin dicapai erat kaitannya dengan persoalan sistem nilai kebutuhan masyarakat. Proses pengembangan memiliki pengertian berbeda dengan perubahan dan pembinaan kurikulum. Perubahan kurikulum merupakan kegiatan atau proses yang disengaja, manakala berdasarkan hasil evaluasi ada salah satu atau beberapa komponen yang harus diperbaiki atau diubah. Sedangkan pembinaan adalah proses untuk mempertahankan dan menyempurnakan kurikulum yang sedang dilaksanakan. Dengan demikian, pengembangan merujuk pada proses merancang, sedangkan pembinaan adalah implementasi dari hasil pengembangan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan dan pembinaan kurikulum merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Pengembangan dan implementasi merupakan dua sisi yang harus seiring sejalan. Makna kurikulum akan dapat dirasakan manakala diimplementasikan, dan implementasi akan semakin terarah manakala sesuai dengan kurikulum. Dan selanjutnya, hasil implementasi tersebut akan memberikan masukan untuk menyempurnakan rancangan. Inilah hakikat pengembangan kurikulum yang selalu berputar
berjalan dan membentuk suatu siklus. Kurikulum harus memiliki jangkauan yang luas dan jauh. Menyiapkan anak untuk masa depan harus responsif dengan menyadari kondisi saat ini dan memahami kondisi yang ditetapkan di masa depan. Olehnya itu, kurikulum harus dinamis dan tidak statis. Kondisi yang menyebabkan perubahan kurikulum. Pertama, perubahan kondisi dan kebutuhan dunia yang semakin kompleks menuntut sumber daya manusia yang responsif terhadap gejala perubahan dan kritis terhadap permasalahan yang dihadapi. Kedua, globalisasi di bidang ekonomi berakibat batasan antar negara yang semakin longgar. Batasan antar negara yang semakin longgar itu dalam pemenuhan ketenaga kerjaan. Olehnya itu, kurikulum harus mampu membangun luaran pendidikan menjadi sumber daya pembangunan yang memiliki kemampuan yang kompetitif, kreatif, dan memiliki kemampuan ketahanan yang tinggi. Ketiga, perkembangan sains dan teknologi yang semakin pesat menyebabkan dunia tanpa batas saling mengetahui semua dan ikut mempengaruhi bagi yang lemah. Untuk itu, kurikulum pendidikan harus mampu membangun sikap dan karakter yang kuat dari peserta didik, agar tetap menjaga jati diri, kehormatan keluarga, tanpa merasa tertinggal dari negara lain. Keempat, di bidang demografi, Indonesia berada dalam posisi sangat menguntungkan. Usia 0 sampai 9 tahun untuk tahun 2014 sebesar 47,2 juta atau 18,72%, bersumber dari Biro Pusat Statistik. Komposisi penduduk seperti menguntungkan bila sejak usia dini mereka dididik secara tepat dengan pola pendidikan yang berkualitas. Sebaliknya, akan menjadi petaka bila kurang disiapkan dengan baik, karena kelak akan menjadi beban pembangunan. Fungsi kurikulum pendidikan anak usia dini. Fungsi kurikulum pendidikan anak usia dini yang pertama adalah mengembangkan sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan norma dan agama yang dianut. Mengenalkan pendidikan sejak dini yang menjadi pegangan hidupnya kelak nanti. Yang kedua, pengembangan sosial emosional dalam mengendalikan emosi dan kemampuan bersosialisasi. Pengembangan sosial emosional ini amat dibutuhkan agar mereka mampu menjalankan kehidupan sosialnya, mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, menumbuhkan kemandirian dan kemampuan untuk bekalnya kelak. Kemandirian dan kemampuan untuk mandiri merupakan salah satu syarat agar anak mempertahankan hidupnya. Yang keempat, fungsi kurikulum adalah mengembangkan kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan perwujudan dari sikap perilaku dan harga diri seorang anak. Fungsi yang kelima adalah mengembangkan kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif merupakan salah satu kemampuan yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Kemampuan kognitif merupakan dasar perkembangan intelektualnya di masa-masa selanjutnya. Fungsi yang keenam adalah mengembangkan kemampuan fisik motorik. Fisik dan motorik anak yang sedang berkembang
memerlukan bimbingan agar perkembangannya maksimal dan baik dalam menjalani kehidupannya. Dan fungsi yang terakhir adalah mengembangkan daya cipta dan kreativitas anak. Pengembangan daya cipta harus dikembangkan agar anak mampu memecahkan berbagai masalah, mampu menghasilkan berbagai hal yang positif. Mengembangkan daya cipta dan kreativitas anak dapat dimulai dengan mengidentifikasi bakat dan minat anak sejak usia dini. Demikianlah materi pembelajaran Hakikat Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.